Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Dan di tengah bulan Ramadan seperti ini, saya kira kita mesti berempati dengan saudara-saudara kita yang ada di kawasan IKN ya, Bung Rocky. Ini mereka betul-betul kena musibah di bulan Ramadan ini. Pertama, mereka waktu itu kemarin diusir begitu saja oleh otorita IKN untuk merobohkan bangunannya sendiri. Setelah diramekan itu mereka kemudian menyatakan bahwa itu ditarik suratnya. Tapi kan ditarik berarti bukan ancaman itu masih terus berlanjut. Belakangan ini yang cukup mengejutkan ada sekitar kalau nggak salah 30 keluarga juga yang lahannya itu katanya itu adalah milik dari bank tanah. Ini saya bingung nih, bank tanah ini kan dibentuk dasarnya dari Omnibus Law. Kenapa mereka kemudian bisa mendapatkan alas hukum yang lebih kuat dari orang-orang yang sudah lama tinggal di situ? Itu sama seperti VOC, memaksa tanah-tanah rakyat itu untuk ditanami palawija tuh. Jadi bank tanah itu persis seperti VOC. Begitu VOC-nya nggak mampu, minta tolong pemerintah Belanda. Jadi ini yang terjadi sebetulnya tuh. Bank tanah itu adalah fungsinya hanya untuk mendata aja, bukan untuk mengusir penduduk di situ kan. Jadi ngapain bank tanah punya semacam kewenangan pidana untuk memperkarakan penduduk yang sudah bertempat tinggal di situ jauh sebelum bahkan bank tanah di dalam imajinasi Jokowi belum ada, itu orang udah duduk di situ kan. Jadi kita lihat bagaimana konsep dasar hukum adat yang membekali Pasir Panajam ini dimanipulasi oleh kepentingan 3-2 orang investor yang barusan diterima oleh Jokowi itu. Kan ini bank tanah akhirnya mainan oligarki itu untuk menyelamatkan lahan yang investasinya mereka bayangkan sampai 100-200 tahun ke depan. Jadi kelihatannya bahwa masyarakat itu memang sedang dianiaya oleh Jokowi di hari-hari terakhirnya tuh. Dan seminggu lalu justru masyarakat adat berkumpul untuk menolak IKN, dan itu ada suara masyarakat adat. Pemimpin-pemimpin suku Dayak juga mengucapkan hal yang sama, menolak itu. Jadi mestinya ada semacam wisdom pada Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa rakyat itu marah pada aktivitas negara yang membackup perusahaan-perusahaan swasta ini. Tapi itu nggak mungkin terjadi karena ketua konsorsium penanaman modal swasta di IKN, calon IKN itu adalah orang yang menguasai tanah-tanah di Jakarta, tanah-tanah di daerah-daerah kan, yang Agung Sudayo Group ini kan. Jadi demikian juga sebetulnya cara kita melihat kemampuan perlawanan rakyat. Jadi perlawanan rakyat akan terus berlanjut, kendati dianiaya oleh badan yang baru dibuat tadi pagi, yaitu Bank Tanah. Ya, ini benar-benar maksud saya kira memang apa ya, pilihan Anda tadi tepat menyebutnya sebagai VOC kan, company. Kalau orang zaman dulu kayak company Belanda gitu. Apalagi kan rasanya nggak mungkin itu terjadi di sebuah negara yang pemerintahnya seperti demokrasi seperti kita kan gitu. Kita menganut sistem sosialistis tuh. Hak asasi manusia dijamin oleh prinsip keadilan sosial secara ekonomi dan kemerdekaan individu di dalam sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dipraktekkan hari ini oleh Jokowi adalah melanggar dua prinsip itu. Ekonomi boleh diatur di tingkat pasar, tetapi nggak boleh ekonomi masuk sampai ke tingkat masyarakat. Boleh ada market ekonomi, tapi tidak boleh ada market society. Itu prinsipnya kan. Apalagi ini menyangkut hak sejarah dan kemungkinan-kemungkinan yang melanggar prinsip-prinsip adat di situ. Kan Bank Tanah itu dia nggak peduli ini dasar arkeologis atau dasar antropologis dari tanah itu dari mana tuh. Dia cuma ingin menerangkan bahwa Anda dilarang untuk membangun di sini sejak Bank Tanah dibuat. Ya kalau begitu undang-undang sebelumnya nggak berlaku. Bank Tanah ini fungsional sifatnya, bukan struktural dalam pengertian dia yang menentukan siapa berhak atas tanah kan. Hak atas tanah itu sudah diberi oleh alam. Kemudian Indonesia mengadopsi prinsip hukum agraria yang dengan tegas mengatakan kalau tanah itu digarap dan diberi manfaat oleh penggarapnya selama minimal 15 tahun, itu udah berbalik menjadi haknya tuh. Nah, Bank Tanah baru 2 minggu lalu dibuat. Jadi kelihatannya itu memang disponsori oleh kerakusan kekuasaan untuk langsung merampas hak masyarakat adat di Kalimantan Timur. Ya, dan kelihatannya ini menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi, kelihatannya bakal banyak terjadi kasus-kasus serupa ini karena dia pasti ingin dikebut dan bisa semua dituntaskan sebelum dia turun begitu kan. Karena tetap saja meskipun penggantinya itu adalah Prabowo dan Gibran, dia tetap menyaksikan apakah nanti mimpi dia tentang IKN itu akan dilanjutkan atau tidak gitu. Itu saya kira itu yang akan terjadi. Jadi
investor ini yang memanfaatkan tangan-tangan terakhir Jokowi tahu bahwa sebaiknya legalisasi dimulai dari sekarang tuh. Padahal sebetulnya dalam keadaan lame duck presiden, mesti ada semacam etika bahwa jangan mengambil keputusan, termasuk Bang Tana nggak boleh bikin kebijakan yang bisa memberatkan presiden berikutnya tuh. Karena ini konflik ini juga akan kalau Prabowo jadi presiden, ini konflik agraria ini akan dibebankan pada presiden kan. Jadi pada presiden yang baru yaitu Prabowo. Jadi sebetulnya hal yang paling bagus adalah Jokowi mengatakan membuat dekret supaya jangan ada kebijakan yang merugikan rakyat selama 7 bulan ke depan. Karena itu akan membebani Prabowo yang diangkat dia sendiri, yang juga disponsor oleh dia kan. Tetapi kerakusan Jokowi ini tidak tertahankan lagi. Dia ingin supaya keuntungan material balik ke dia, keuntungan politik juga balik ke dia, itu supaya dia bisa kendalikan Prabowo sebagai presiden 2024 ke 2009. Jadi Jokowi tetap rakus tanah, rakus kursi, rakus segala-galanya kan. Kan semua ini terjadi karena nggak ada teguran atau semacam sinyal dari presiden supaya hentikan konflik agraria tuh, hentikan perampasan lahan rakyat. Jadi kelihatannya Jokowi ini dia tetap ingin berkuasa, karena itu para sponsor oligarki ini nebeng di balik kekuasaan Jokowi yang tinggal tersisa-sisa tapi masih efektif. Karena itu Jokowi berupaya untuk memimpin kembali Indonesia bukan sebagai presiden, tapi sebagai pemimpin koalisi besar yang akan menentukan kebijakan Prabowo. Ya, ini akan jadi konflik juga di antara Prabowo dan Jokowi. Tapi kita lihat nanti ya bagaimana reaksi masyarakat terhadap kelakuan Jokowi yang mensponsori Bang Tanah itu untuk merampas hak rakyat yang sudah ratusan tahun bermukim di situ. Ya, saya kira ya betul-betul sempurna lah ya kerusakan ini terjadi ya, Bung Rocky kan seharusnya yang seperti Anda katakan tadi itu nggak usah diucapkan pun seorang presiden itu sudah semacam konvensi. Saya kira itu bukan hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia gitu ya. Bahkan juga itu praktek yang sama terjadi di kepala-kepala daerah kan, kalau kemudian mereka itu tinggal 6 bulan masa jabatannya, mereka tidak akan ngambil langkah-langkah yang strategis, apalagi kemudian penggantinya itu sudah terpilih. Itu satu paket dengan upaya Jokowi untuk menguasai tanah, karena tanah itu dianggap sebagai aset yang paling lukratif untuk main politik itu. Tiba-tiba Pantai Indah Kapuk dijadikan sebagai proyek strategis nasional. Demikian juga BSD yang orang nggak ngerti itu ngapain. Tiba-tiba swasta itu di backup oleh Jokowi sehingga nggak boleh rugi. Yaitu BSD dan PIK yang sebetulnya itu aktivitas swasta murni kan. Jadi kita lihat bagaimana tukar tambah juga masih berlangsung, atau cawe-cawe ekonomi politik Jokowi masih berlangsung, walaupun dia udah lame duck. Jadi dia nggak ngerti bahwa dia mestinya udah diam. Sebaiknya dia bikin dekret untuk memberikan kesempatan Prabowo membentuk kabinet lebih cepat daripada nunggu sampai Oktober. Dan itu justru akan membuat orang percaya, oh karena itu Jokowi mengerti tentang etika politik. Tetapi itu nggak mungkin terjadi karena dari awal ambisi Jokowi itu seolah nggak tertahankan tuh. Kan ini belum pernah dalam sejarah Indonesia dari zaman Soekarno, Soeharto, SBY, Mbah Megawati itu ada orang semacam ini yang betul-betul rakus dan dia pamerkan kerakusan itu. Iya, iya. Saya kira bahkan kita itu sering sekali sebenarnya untuk kesulitan untuk mendefinisikan, mencari kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana orang seperti Jokowi. Kok ada orang seperti ini gitu ya? Itu lalim, bengis segala macam. Semua istilah yang sebetulnya menjijikkan sudah ditempelkan pada Jokowi, bukan sekedar dari kalangan demonstran dalam negeri atau mahasiswa yang memang punya kemampuan untuk mengejek Jokowi, tapi juga oleh media asing tuh yang di dalam banyak tulisan seminggu ini semuanya mencaci Jokowi karena soal dinasti dia, soal ambisi dia untuk terus berkuasa, soal apalagi teguran dari Dewan HAM PBB buat merusak demokrasi. Jadi udah nggak ada semacam kesadaran diri lah, atau ya refleksi diri sebagai seseorang yang seharusnya paham tentang kultur kekuasaan dalam politik Jawa. Kalau udah nggak dikehendaki rakyat, maka sebaiknya lengser pelan-pelan atau pergi bertapa. Kan semuanya itu peradaban bagus kita tuh. Tetapi ya udah, kalau memang itu nggak bisa dilakukan, ya Jokowi akan terima bahwa ketegangan politik akan berlanjut dan dia justru akan merusak akan menimbulkan sentimen yang sifatnya merusak, destruktif pada Prabowo. Karena Prabowo yang harus membenahi ini pada akhirnya kan. Jadi kelihatannya Jokowi menyiksa Prabowo. Seseorang yang dia unggulkan supaya jadi presiden, dia siksa lagi hari ini kan.
Jadi kelihatannya beban-beban ini, beban utang, beban demokrasi, hak asasi manusia, konflik agraria segala macam itu tuh, ketersediaan pangan itu akan dibebankan pada Prabowo dan Jokowi, seolah-olah merasa ya udah, yang penting Gibran tuh jadi wakil presiden, sehingga mungkin sebelum selesai masa kepemimpinan Pak Prabowo, Gibran udah jadi presiden. Karena itu Jokowi siap-siap untuk menyediakan fasilitas baru bagi Gibran sebagai pemimpin Jakarta Broad Area segala macam. Kan terbaca betul-betul bahwa peta di kepala Jokowi itu hanya kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Ya. Ya oke, tapi kan harusnya begini ya, soal konflik agraria itu kan sebenarnya konflik yang laten, dan itu kalau kita bisa belajar dari sejarah, apalagi di masa kolonial pun yang kita ada sebut tadi seperti VOC itu, banyak sekali terjadi pemberontakan itu akarnya ya persoalan konflik agraria, bahkan termasuk soal pemberontakan yang hampir membuat VOC bangkrut, soal Pangeran Diponegoro, Perang Jawa, itu kan sebenarnya juga akarnya konflik agraria. Ya, itu perampasan lahan-lahan kesultanan di sekitar kekuasaan Pangeran Diponegoro. Ada konflik agraria di Banten yang menyebabkan revolusi petani, yang kemudian ditulis dengan sinisme oleh orang Belanda, justru yang mengingatkan, kalian Belanda itu hormati sedikit hak asasi manusia. Itu yang ditulis oleh Max Havelaar, yang memakai nama samaran Setiabudi itu. Nah, Jokowi mestinya belajar dari Max Havelaar. Bahkan orang Belanda menegur VOC. Nah, ini orang Indonesia memanfaatkan kekuasaan dia untuk merampas tanah rakyat seperti VOC merampas tanah rakyat. Kan ini sebetulnya yang bikin kita nggak ngerti ini mental apa yang ada pada Pak Jokowi, sehingga dia nggak sadar bahwa kekuasaan dia itu makin lama makin habis. Jadi mestinya insaf sebetulnya. Tapi ya udah, kalau memang nggak insaf, ya berlaku prinsip yang diteriakkan oleh mahasiswa, gantung, adili gantung, yang makin lama suara itu makin terasa menyeramkan itu kan. Itu bisa terjadi karena kita tahu bahwa antropologi politik Indonesia itu kendati sifatnya nerimo, tapi dalam 1 detik bisa berubah menjadi kekerasan itu. Bisa amok ya. Iya, dari nerimo menjadi ngamuk gitu, jadi amok, jadi amuk gitu. Itu bisa terjadi setiap saat. Jokowi nggak paham itu karena dia udah kehilangan sensor tentang kemanusiaan. Ya. Dan saya kira juga saya pernah singgung bahwa kalau dalam konsep Jawa soal mempertahankan lahan tanah itu benar-benar sangat sangat dalam, karena ada filosofisnya kan, sadumuk batuk senyari bumi, itu artinya sampai sebuah kehormatan, walaupun hanya senyari itu kan kecil banget, tapi itu sebuah kehormatan buat orang Jawa gitu. Saya kira hal yang sama juga terjadi pada etnis lain, termasuk orang Dayak, orang Banjar, orang Kutai yang ada di IKN sana gitu. Jadi Indonesia itu ada semacam wisdom yang bagus sekali, bahwa tidak ada orang Indonesia yang merasa memiliki tanah. Semua orang Indonesia merasa dimiliki oleh tanah. Itu soalnya kan. Jadi dia dimiliki oleh tanah karena dia nyatu dengan alam. Buat dia diberi kesempatan oleh alam untuk menggarap alamnya sendiri itu. Bukan diberi kesempatan oleh negara. Nah, soal yang wisdom, yang local wisdom, yang sederhana ini Jokowi nggak paham. Dia anggap bahwa karena itu tanah, maka presiden berhak untuk menentukan tuh siapa yang berhak atas tanah itu, tanpa persetujuan pemilik tanah yang sebetulnya adalah alam itu sendiri. Bahkan rakyat merasa bahwa ngapain kami cuma menumpang pada alam, sama seperti Anda Pak Presiden. Anda cuma menumpang, kenapa Anda gusur kami sebagai sama penumpang? Kan itu filosofi yang sangat dalam pada masyarakat kita. Nggak ada teori hak kepemilikan di Indonesia itu. Dia baru datang ketika ada hukum barat mengatur itu. Tetapi antropologi kita menganggap semua makhluk dimiliki oleh tanah, bukan memiliki tanah. Nah, Jokowi benar-benar buta huruf terhadap asas-asas antropologi bangsa ini. Jadi kalau kita simpulkan, Jokowi nggak paham bangsanya sendiri. Ya. Dan demi ambisi IKN itu tadi sekarang. Ya. Nah ini tentu saja saya mendengar dari teman-teman kita yang ada di Kalimantan Timur, ya, teman-teman koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur ini masih terus melakukan advokasi. Tapi saya kira kita juga mesti terus mengawal ya, Bung Rocky, karena kalau dalam kasus seperti otorita IKN pun itu disebutkan mereka mencurigai bahwa ya ini cuma mundur karena diramikan aja oleh media. Tapi kalau nanti meleng lagi ya mereka akan balik lagi dan rakyat akan jadi korbannya gitu. Ya, ada jaringan sekarang yang terbentuk yang berupaya untuk terus-menerus menghangatkan isu ini. Tapi sekali lagi ini isu yang betul-betul bisa membalikkan keadaan, karena sekali isu ini terbuka, seluruh konflik agraria juga akan kembali
menjadi problem bagi Pak Prabowo nanti. Jadi mestinya Prabowo juga harus berani mengatakan bahwa dengan himbauan yang sedikit bijaksana supaya hentikan perampasan lahan itu. Karena kabinet saya, apalagi menterinya adalah AHY, yang harusnya paham tentang hak-hak rakyat itu, juga bisa membantu Prabowo, karena Prabowo belum bisa ucapin itu sebagai presiden. Tetapi AHY kendati ada di dalam wilayah pemerintahan Jokowi harus juga mulai mengucapkan prinsip bahwa hentikan dulu perampasan tanah, bahwa tidak etis kalau bang tanah itu justru mengancam rakyat yang memiliki tanah. Kan mesti begitu. Jadi kita ingin supaya menteri yang baru ini, yang juga masih muda dan punya perspektif tentang hak asasi manusia, mengucapkan protes, walaupun bisa berakibat bahwa AHY akan dilengsarkan dari kabinet, tapi justru itu yang akan menggembirakan publik. Kalau Demokrat, Partai Demokrat itu tunjukkan bahwa mereka ada di dalam kabinet Jokowi, tetapi hatinya tetap ada pada rakyat. Kan mestinya begitu tuh. Jadi ini pesan khusus saya pada Menteri AHY. Oke. Dan sebenarnya caranya juga mudah, saya membayangkan Pak Prabowo nggak usah mengucapkan sesuatu. Dia dengan kemarin sayangnya cuma berkunjung melihat proyek IKN. Tapi kalau kemarin kemudian selain proyek IKN kemudian bertemu dengan warga, cuman nggak ada ucapan apapun, itu sebenarnya bisa sebagai sinyal politik tentang keberpihakan Pak Prabowo, Bung Rocky. Ya, itu banyak cara untuk memberitahu bahwa saya Prabowo Subianto belum bisa menerima sepenuhnya ucapan selamat karena prosesnya masih panjang sampai 7 bulan ke depan, tapi saya tahu saya akan berhadapan dengan konflik agraria dan saya percaya bahwa saya bisa selesaikan itu. Mestinya diucapkan sekarang itu supaya Jokowi tahu bahwa dia tidak lagi berhak untuk mengatur-ngatur pembagian tanah seperti ketika dia 9 tahun ini membagi-bagi tanah atas kepentingan proyek IKN yang sebetulnya kacau secara administrasi, gagal secara lingkungan, dan tidak dapat dukungan internasional. Yes, oke. Baik, terima kasih. Dan kita bersama warga yang di Kalimantan Timur ya, terutama yang ada di kawasan IKN, Bung Rocky ya. Ya. Oke, makasih. Yap.